Saat pertama kali keyboard satu ini masuk ke Indonesia, orang pada takjub sama si harganya. Nggak beda jauh sama harga Cinanya loh. Yang menjadikan keyboard ini bisa banget ngebom harga-harga keyboard magnetik di Indonesia. Mau itu dari lokal, apapun yang impor langsung dari Cinanya. So, langsung aja kita bahas ini dia, Medlion 60HE. Sebelum gue lanjut untuk pembahasan video ini, gue mau terima kasih dulu dengan Bro Budi nih yang udah mau pinjamin kita unit produk ini karena produknya cepet banget habis ya di pasaran ya. Nah, Medlion 60HE ini datang dengan dua varian ya, ada yang non RGB dan juga ada yang RGB. Sesuai namanya lah, ini kan 60%, jadi ukurannya ya compact yang memang benar-benar gaming aja lah. Untuk power gamer gue rasa sih kurang cocok sama saya ini. Mungkin 68HE masih lebih oke deh. Dimensi keyboard ini ada di 300 x 180 x 21 mm. Yang bagian belakangnya sih cukup polos ya. Cuma ada karet anti-slip buat nahan keyboard ini biar nggak geser-geser. Cara desain belakang dan depan ini mirip banget ya sama Wooting. Simple tapi elegan gitu. Keycapsnya sih udah double shot, jadi tahan lama lah. Profilnya sih kayaknya OM ya. Tapi siapa peduli lah keycapsnya mau OM atau seri ya. Yang penting fiturnya bro. Untuk kelengkapan sih simple aja. Dia bakal dapat kabel nilon yang cukup tipis ya. Terus juga kan dapat keycap puller dan juga switch puller yang jadi satu 2-in-1. Tapi bentuknya ini beda dan unik gitu. Keren. Soal switchnya ini custom dari Medlion. Untuk yang seri non RGB-nya ini dia namanya Ember apa gitu ya. Tapi gak salah gua kalau yang RGB itu dapat Ember Pro ya, nggak salah gua. Dan jadinya spesifikasi switchnya ini bakal berbeda sih. Kayaknya di sini ketinggian maksimalnya di 4 mm dan yang satu lagi itu 3,5 kayaknya. Tapi untuk paling rendahnya itu tetap ada di 0,1 mm activation range-nya. Udah cukup rendah dan feel-nya juga cukup mulus, ringan gitu. Enak lah buat ngegame tentunya. Sebelum kita lebih lanjut, buat yang penasaran sama sound test-nya, kalian bisa dengar suara seperti berikut. Gimana? Suaranya lumayan oke lah, terisi. Kayak mirip Wooting sih menurut gue suaranya. Mirip-mirip dikit lah ya. Karena kayak nggak kosong banget gitu loh. Dan untuk memastikan apakah ini kosong atau enggak, kita tentu bongkar dari si keyboard ini. Untuk bukanya ini pakai sistem tray mount. Jadi kita tinggal lepas beberapa bautnya dan setelah kita lepas, ini kita langsung bisa nemu bagian dasarnya ya. Dasarnya itu ada silicone foam yang udah nempel sama PET film. Antara PCB dan juga plate-nya ini dia ada silicone foam juga. Ya simple sih ya, cuma ada dua itu doang sih yang gue nemuin. Untuk stabilizernya juga ini udah di loop yang sampai luber-luber dan gue juga nggak nemu pinging ataupun rattle di shiftnya atau enter ataupun spasi. Pada settingan SOCD-nya kita bisa atur ada beberapa nih, seperti keyboard pada umumnya lah, bisa last input priority, jadi tombol terakhir yang kita input yang bakal masuk ya kan, terus ataupun absolute key satu yaitu di A sesuai yang kita masukin sih ya, terus absolute key di D yang dua ini, dan netral yang tidak ada di apa-apain lah, tidak direspon seperti. Tapi sebelum lebih lanjut, gue pengen kasih tahu kalau fitur SOCD kalau ini tidak aktif, ketika kalian pencet dua tombol secara bersamaan, dia tidak akan ke input apapun, dan ini sangat dirugikan banget kalau kalian punya keyboard ini tapi tidak diaktifkan fiturnya. Di saat gua pencet huruf A, terus gue pencet D, terus gue pencet A lagi, dia langsung masuk. Jadi ini bagus banget buat kita yang butuh pergerakan yang cepat banget lah. Lanjut ke tombol Rapid Snappy. Sebenarnya gue sih nggak bisa banyak kasih lihat ya. Dan di sini sebenarnya sama settingannya. Gue pasti nyalain quick triggernya dan level paling rendah di 0,1. Oke. Nah sebenarnya gue nggak bisa kasih gambaran yang jelas gimana karena ini tuh kayak feeling dari kita mencet aja. Tapi intinya fungsinya ini adalah tombol mana yang akan lebih dalam itu yang bakal ke input. Misalnya gue tadi kan setting A dan D. Jadinya ketika gue mencet A nih sekarang, tapi yang lebih dalam sampai mentok adalah D, maka A-nya malah nggak ke input gitu. Sistem dari Rapid Snappy ya. Dan gue juga nemu bug sedikit tampilan dari websitenya Medlion, tapi ini ya hanya tampilan aja sih yang gue sebenarnya sudah hapus, tapi masih ada tombol ini gitu. Lanjut ke toggle key-nya. Ini toggle key itu sebenarnya gue udah pernah jelasin dulu dan tetap gue bakal pakai cara yang sama biar kalian lebih paham. Gue pakai tombol jongkok ya. Kontrol dalam Valorant kita harus tahan dulu biar dia jongkok terus kan. Tapi kalau dengan kalian udah nyalain toggle switch ini, kalian cuma perlu pencet satu kali untuk aktifkan
tombol yang harusnya ditahan gitu. Lalu untuk MT-nya di sini kita bisa atur ada 2 tombol, terserah kalian mau yang single click dia masuknya apa ataupun long press ini pencetnya apa. Ya sepertinya untuk MT-nya ini dia tidak terlalu berfungsi ya, karena harusnya dia single clicknya ini D bukan A. Nih kalaupun kita ubah kayaknya sama aja deh. Ini A, ini D. Done. Oke, selanjutnya kita untuk ke dynamic keystroke ya. Nah, di sini jauh lebih kompleks untuk fiturnya. Misalnya kita mau A-nya 1 mm di sini, terus D-nya ini ketika kita lepas ya. Kalau kalian mau di sininya langsung masuk ke D, pada saat udah masuk ke 4 mm, mau naik lagi ke atas, ini juga bisa kalian atur. Jadi pas gua klik ini A, tapi dia bakal pas lepas ini D. Dan lagi-lagi tidak berfungsi untuk fitur MT dan juga dynamic keystroke-nya ya di gua. Mungkin untuk dynamic keystroke dan juga MT-nya dia masih on develop mungkin ya untuk fitur ini. Tapi kita nggak tahu. Mungkin gua salah settingnya, kalian bisa drop kolom komentar jika gue memang salah ya. Dan soal pengalaman bermain game, gue sih rasa ini approve enak banget, dan karena ini datang dengan rapid trigger ya, jadi lebih responsif lah, walaupun dia nggak datang dengan 8000 Hz polling rate untuk unit gue yang ini. Ya tapi minimal dengan harga 500.000 kita bisa dapat pengalaman yang benar-benar mahal sih buat si keyboardnya ini. Dan ditambah ada fitur SOCD yang biasanya ada di keyboard-keyboard premium tuh. Nah soal harga, gue lihat keyboard ini sih udah masuk ke rumah keyboard dengan harga 525.000. Dan dengan harga segitu buat rapid trigger ya, kayaknya ngebantai yang pakai Shift Otomo itu ya. Shift Otomo itu kan rata-rata dijual di 800, ini bisa 525, dan ada yang bisa dapat harga 400.000 ya di TikTok Shop. Ini gila banget sih menurut gua, ngerusak pasar banget sih jadinya ya. Dan mungkin segitu dulu pesan gua kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, kasih tau gua produk apa lagi yang pengen gua bahas. Segitu dulu, gua mau undur diri, bye bye.